Oh, Kina buru-buru sadar kembali, kemudian menginjak tangga. Ezra, apakah kita akan tinggal di sini di hari kedepannya? Sebagian besar waktu iya, akhir pekan kita pulang lihat ayah ibu, atau pulang ke rumah Okto. Setelah kamu melahirkan bayi, kamu ingin di rumah bawa bayi, atau merasa bosan dan ingin kembali ke sekolah untuk mengajar juga boleh. Ingin jadi sekretaris untuk bantu aku juga tidak apa-apa. Ezra berkata dengan perlahan-lahan, dia sudah merencanakan semua rencana masa depan. Kina dengan serius mendengar kata-katanya, arus hangat melonjak di hatinya. Memikirkan anak di dalam perutnya, sudut bibirnya sedikit terangkat dan memegang tangannya dengan erat. Apa yang akan aku lakukan ketika bayi lahir, bicarakan nanti saja. Dia berkata sambil tersenyum. Sebelum bertemu dengan Ezra, Kina tidak pernah berpikir bahwa dia akan begitu bahagia. Ezra selalu memikirkan untuk dirinya sendiri dan selalu melindunginya. Kina merasa, hal paling beruntung dalam hidup ini adalah bertemu dengannya dan menjadi istrinya. Iya, Ezra mengangguk dengan datar, dan membawanya ke ruang tamu. Kina berjalan sambil melihat ke ruang tamu yang tak begitu besar. Gaya dekorasinya sebagian besar berwarna kopi, kemewahan sederhana, menunjukkan tertutup dan tenang. Mungkin karena ini adalah rumah tempat tinggalnya setiap tahun, dekorasi dan perabotannya tidak banyak tapi lengkap, terlihat sederhana dan megah. Setiap sudut ruangan dipenuhi dengan napas dan bayangannya. Membuatnya merasa ibih dekat satu sama lain. Ezra tentu saja menyadari bahwa Kina tampaknya sangat menyukai tempat ini, melihat sudut bibirnya terangkat, matanya melihat ke setiap tempat dengan bersinar. Ada sentuhan kelembutan di matanya yang dingin. Dia perlahan-lahan berkata dengan elegan, Kina, ini adalah tempat penting kam militer, tidak boleh pekerjakan pelayan atau pengasuh. Ini mungkin akan buat kamu merasa sedikit capek. Tidaklah, hanya hamil saja, juga tidak perlu lakukan apa-apa, dari mana capeknya? Kina berkata sambil tersenyum. Ezra mengangkat tangannya dan mencubit pipinya yang lembut, dan berkata dengan nada sakit hati, selama periode reaksi kehamilanmu, ada ayah ibu merawatmu, tapi kamu juga masih kurus. Setelah lahir bayi ini, kita tidak lahir lagi, satu saja sudah cukup. Setiap kali melihatnya pucat karena morning sickness, hatinya menjadi sangat sakit. Kina menepuk punggung tangannya, membelai perut yang sedikit menonjol, dan berkata sambil tersenyum, siapa bilang aku kurus? Dagingnya tumbuh di sini, iya, apa yang dikatakan istri selalu benar. Ezra menjawabnya dengan serius, tetapi dalam hatinya berpikir bagaimana membuatnya ibih gemuk. Dan, aku masih ingin lahir satu lagi setelah lahir ini, kalau tidak bayi sendirian akan sangat kesepian. Katanya lagi, dia sebagai anak satu-satunya, dia sangat iri ketika melihat anak-anak lain bermain dengan kakak adik. Yang ini belum lahir, kamu sudah ingin anak kedua? Ezra berkata dengan sedikit menertawakan dan kasih sayang, dan tidak mengatakan apa-apa tentang Kina masih ingin punya anak kedua. Kina mendengus ketika diejek oleh Ezra, tapi pipinya memerah. Ezra tiba-tiba membungkuk dan menggendongnya. Kina berteriak karena terkejut. Dia meraih pakaian di dadanya dengan panik. Setelah menenangkan pikirannya, Kina memukul dadanya. Ezra bodoh, kenapa kamu tiba-tiba gendong aku, buat aku kaget saja. Hanya ingin gendong kamu, tidak bolehkah? Dia menjawab. Kina mengerutkan bibirnya dan terdiam selama beberapa detik, baru berkata, lain kali tolong beritahu aku dulu, biar aku siap, kalau tidak baik mengagetkan bayi. Iya. Dia menjawab dengan lembut dan serius. Ezra menggendong Kina kembali ke kamar, meletakkannya di samping tempat tidur dengan lembut, seolah-olah telah berlatih ribuan kali, seperti melindungi harta karun, dengan lembut dan alami meletakkan rambut di pipinya ke belakang telinganya dengan jari-jarinya. Kina duduk di samping tempat tidur sambil menahan napas, mengangkat matanya untuk melihat pria yang berdiri di depannya, menyentuh matanya yang panas. Tatapan lembutnya seperti jaring, membungkusnya dengan erat di dalamnya. Jantungnya berdetak kencang, sebuah aliran panas mengalir ke dahinya, tangan di lututnya mengepal erat dan pipinya memerah. Setiap kali Ezra mendekat dan menyentuh,
selalu membuat perasaannya seperti baru mulai memahami cinta. "Kina, mau mandi dulu?" Ezra tampaknya tidak memperhatikan keanehannya, mengangkat tangannya untuk melihat jam tangan dan bertanya dengan nada biasa. Kina terkejut sejenak, buru-buru sadar kembali dan menjawab dengan linglung, "Oh, oke." Setelah selesai berbicara, dia berdiri dengan cepat dan berjalan menuju kamar mandi tanpa melihat ke belakang. Tatapan Ezra mengikuti sosoknya, menatap punggungnya yang melarikan diri, senyuman melewati matanya yang dingin. Mereka sudah lama menikah, tapi dia masih mudah malu. Tapi Ezra sangat menyukai reaksinya, polos, imut, berperilaku baik dan lucu. Membuat orang tidak ragu untuk melakukan segalanya, hanya untuk menjaga kepolosan dan kecantikan ini. Di dalam kamar mandi, Kina melihat sekeliling, melihat serangkaian perlengkapan mandi baru yang lengkap di rak. Selain itu, semuanya dibeli sesuai dengan kesukaan dan gayanya. Hatinya terasa hangat, dan dia tersenyum. Setelah mandi dengan suasana hati yang gembira, Kina baru menyadari bahwa dia tadi masuk dengan terburu-buru. Dia tidak hanya lupa mengambil piyamanya, bahkan tidak mengambil pakaian dalam. Dia ingin Ezra yang berada di luar membantunya mengambil piyamanya. Tetapi ketika dia terpikir tatapan panasnya barusan, pipinya memerah, jadi dia berhenti berpikir untuk meminta bantuannya. Pada akhirnya, Kina memilih untuk berjalan keluar dengan handuk mandi. Begitu dia membuka pintu kamar mandi, dia bertabrakan dengan Ezra. Dia menarik napas karena terkejut. "Pergi mandi tapi lupa bawa pakaian tidur, kenapa tidak panggil aku setelah selesai mandi?" Ezra berkata dengan sedikit ketidakberdayaan sebelum Kina berbicara, kemudian memberinya piyama dan pakaian dalam di tangannya. Dia yang baru selesai mandi, kulitnya lembut, dengan kelembaban dan berkilau, sangat memikat dan menawan. Membuat orang memiliki dorongan untuk memeluknya dengan erat. Dia berpikir seperti ini di dalam hatinya, dan Ezra mengikuti pikirannya, langsung memeluknya ke dalam pelukannya. Ezra tiba-tiba memeluknya, membuat tubuh Kina secara refleks memberontak sejenak, tapi hanya sejenak saja, kemudian membiarkan Ezra memeluknya dengan diam. "Aku hanya kira, kamu mungkin sibuk dengan pekerjaan, tidak ada di kamar." Dia membenamkan wajahnya di dadanya dan berbohong dengan lemah. Begitukah? Ezra tidak membongkar kebohongannya. Menurutnya, perilakunya yang lemah tapi berusaha keras untuk berbohong sedikit imut. Tentu saja, aku sangat perhatian." Kina mendengus pelan, jelas-jelas ingin menunjukkan arogan. Setelah jatuh ke mata pria ini, malah menjadi sombong. "Iya, istriku sangat perhatian." Dia mengangguk setuju kata-katanya, lengannya memeluknya erat-erat, suaranya sedikit serak. "Kina,